bisnis, informasi berikut bisa menjadi inspirasi. Dari tas yang berbahan kulit ular, seorang pengusaha bisa meraup omset hingga 3 miliar rupiah per bulan. Jangan cemberut dulu karena bisnisnya ini sudah mendapatkan sertifikasi internasional supaya aman terhadap kelestarian ekosistem. Cantik, pelengkap penampilan agar menarik. Selain fungsi, tas juga semakin trendy mengikuti perkembangan dunia fashion. Peluang itulah yang dilihat oleh Anto Suroto. Sarjana hukum dan magister ekonomi ini sebelumnya bekerja sebagai karyawan swasta hingga suatu ketika ia berpikir untuk merintis UKM. Anto akhirnya memutuskan menjadi wirausahawan pada tahun 1990. Ia memilih menjadi pengusaha tas kulit reptil. Reptil dipilih karena dikenal black price. Barangnya eksotik, unik, dan tidak pasaran. Pesaingnya pun tak terlalu banyak. Python di Indonesia, Sanca Batik itu di dunia terkenal Indonesia. Yang dia punya corak itu sangat eksotik lah katanya. Di negara-negara lain tuh ada, tapi tidak seperti Indonesia. Timbul pertanyaan saya ini, kenapa nggak tak buat kreatif yang tinggi, yang tampil beda. Kulit-kulit reptil ini didapatkan dari Kalimantan, Pekanbaru, Palembang, dan Irian Jaya. Kulit yang sudah tak terpakai dari produsen dendeng ular, empedu ular, dan bisa ular. Kebanyakan yang digunakan adalah kulit ular piton, kulit ular dengan kualitas paling tinggi. Selain itu ada pula kulit ular kobra, buaya, biawak, dan lainnya. Kulit-kulit reptil ini sebelumnya sudah dibersihkan, dijemur, diberi kapur, dan berbagai proses lainnya. Ada yang diputihkan, ada pula yang masih dibiarkan dengan corak warna aslinya. Semua limbah kulit reptil yang ada di sini sudah mengalami proses penyemakan yang berlangsung di Cikupa, Balaraja, Banten. Jadi ada banyak pengolahan di sana sehingga sekarang kulit reptilnya halus dan tidak berbau amis. Skano tasku diproduksi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pengrajin membuat pola, menggunting, hingga menjahitnya di sini. Dalam sebulan, tas yang dihasilkan rata-rata mencapai 100 buah. Desain tas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kontrol kualitas pun harus ketat. SDM di Indonesia, khususnya untuk menjahit dan tannery itu adalah suka berdasarkan kemauan dia, bukan kemampuan. Artinya itu untuk menjadi kualitas yang standar, kita sebagai pimpinan harus terjun langsung ke lapangan dan itu harus incas. Kita tinggalkan rata-rata banyak meleset. Bisnis ini terus berjalan selama lebih dari 2 dekade. Anto sudah memenuhi aspek legalitas perdagangan ekspor untuk kategori fauna apendik 2, yaitu bahan atau produk yang boleh digunakan untuk peningkatan nilai tambah. Jadi semua tas yang ada di sini sudah bersertifikat. Ada izin internasional terkait dengan penjualan tas yang berkaitan dengan flora atau fauna. Artinya semua penggunaan kulit reptil untuk industri tas ini tidak mengancam ekosistem masing-masing sumber reptilnya. Anto memulai bisnisnya dengan modal 500 juta rupiah. Meski sempat merugi hingga 1 miliar rupiah, ia tak lantas menyerah. Anto terus memperbaiki kesalahan dan fokus pada pasar ekspor karena secara finansial lebih menguntungkan. Hingga kini, Jepang, Eropa, dan Amerika sudah rutin memesan. Tak heran omsetnya per bulan bisa mencapai 3 miliar rupiah. Atas usahanya ini, Anto sudah mendapatkan sejumlah penghargaan. Mulai dari sesama pengusaha, komunitas, pemerintah provinsi, hingga apresiasi langsung dari presiden. Kreativitasnya tak pernah berhenti. Limbah dari produksi tas ular pun masih dapat dimanfaatkan menjadi karya menarik lainnya. Mulai dari dompet, sepatu, hingga
hingga Barbie tradisional Indonesia. Ide yang tak pernah mati membawa peluang hadir silih berganti. Sebuah bukti bahwa usaha kecil menengah juga dapat berjaya di pasar mancanegara. Anggi Yuniarti, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET.